Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Kesombongan yang Kubayar Kontan. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Kamu lihat saja, kamu akan menangis memohon kepadaku. Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Mas Giri kembali bersuara dan pergi diikuti oleh Lisna dan ibunya. Bunda bertepuk tangan. Kemarin kemana saja? Gini kek dari awal. Biar gak dipandang remeh. Bunda memelukku. Aku hanya mengangkat bahu. Perceraianku memang sudah di depan mata. Semoga bisa berjalan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Permasalahan papan reklame itu akhirnya diturunkan oleh Bunda. Tak lupa Bunda membuat sedikit keonaran lagi. Papan reklamenya jelek, ucap Bunda saat mengembalikan papan itu di tempat Lisna. Kenapa papan itu dilepas? Teriak Mas Giri. Masih untung aku lepas daripada aku ubah, jawab Bunda. Gak ada, papan reklamenya harus tetap terpasang. Mas Giri mengambil papan reklame tersebut. Kamu yakin? Jangan menyesal ya, jawab Bunda. Sekali saja kalian menurunkan papan reklame ini, awas aja kalian. Mas Giri mengancam dan segera membawa papan reklame tersebut kembali ke tempatku. Dia nantangin kamu kak, bisik Bunda. Ya bun, dia pikir aku takut, jawabku. Mas Giri memasang kembali papan tersebut. Jangan nyesel ya, ucap Bunda lagi saat Mas Giri akan pergi. Mas Giri tidak menjawab dan langsung pergi. Bunda memberikan kode dengan mengedipkan satu mata kepadaku. Aku tertawa kecil dan langsung bertindak. Papan reklame itu akan tetap ada di sana. Dan tentu akan banyak orang yang mampir ke tempat Lisna setelah ini. Cukup memakan waktu juga dalam pengerjaan papan tersebut. Setelah ini akan ada banyak kejutan untuk Mas Giri dan lainnya. Setelah papan itu beres, aku dan Bunda berdiri di depan restoran. Mempromosikan restoran milik Lisna. Pengunjung yang akan datang ke tempat kami, semuanya kami arahkan ke tempat Mas Giri dan Lisna. Sudah waktunya warung mereka ramai. Setelah semua pengunjung ke sana, aku dan Bunda pun tak mau kalah. Ternyata sesuai keinginanku dan Bunda. Tempat Lisna sangat ramai. Bahkan pengunjung sampai duduk di depan warung. Wah, rupanya tempat kalian ramai banget. Pasti karena papan reklame yang terpasang di atas ruko restoran kami, ucap Bunda. Kami sibuk, gak ada waktu untuk kalian, jawab Ibu Mas Giri. Ya sudah, kami pulang saja. Selamat menghidangkan, ucap Bunda sambil mengedipkan mata. Saat melewati meja kasir, Lisna sengaja mengibaskan beberapa lembar uang di hadapan kami. Semua telah berputar sekarang, ucap Lisna. Ya mungkin, jawabku tersenyum. Aku dan Bunda langsung kembali ke restoran. Bu, kita sepi, ucap salah satu karyawan. Udah, tenang aja. Rezeki sudah ada takarannya, jawab Bunda. Kami duduk santai di depan restoran hingga 1 jam berlalu banyak orang yang berbondong-bondong datang ke restoran kami. Dari rombongan tersebut terlihat jika Mas Giri, Lisna dan ibunya Mas Giri lah yang paling depan. Mereka bahkan berjalan kaki menuju tempat kami. Lihat sendiri. Di sini tertulis makan gratis. Kenapa kalian minta bayaran, hah? Kalau bayar mending kami makan di sini. Jelas daging sapinya jauh lebih baik kualitasnya. Bukan di tempat kalian. Sentak salah seorang pengunjung yang tadi kami arahkan ke tempat Mas Giri dan Lisna. Wajah Mas Giri langsung memerah. Siapa yang memasang ini di sini? Teriak Mas Giri. Loh, kan kamu sendiri Mas, jawabku tertawa. Ini pasti ulah kalian berdua kan? Teriak Lisna. Aku mengangkat kedua bahuku tidak peduli.
Makanya kalau miskin gak usah sok gratisin makanan. Sorak pengunjung yang langsung bubar. Bayar dulu, teriak Lisna. Gak, kan di situ ditulis gratis, ya berarti gratis, jawab mereka. Brengsek, kalian berdua benar-benar brengsek, teriak Lisna histeris. Bahkan suaranya sampai hilang karena berteriak. Loh, kan sudah kutanyakan tadi. Yakin gak akan nyesel? Suruh siapa naruhnya di sini? Kan jadi gini, jawab Bunda. Kalian sudah membuatku rugi. Yaitu urusanmu, jawabku kali ini. Jadi, ini masih mau dibiarkan di sini atau akan diangkut? Jika mau dibiarkan di sini, maka dengan senang hati aku akan membawa pengunjungku ke tempat kalian seperti tadi. Jika akan diangkut, bawa sekarang juga. Bunda menunjuk papan reklamenya. Mas Geri tidak menjawab dan langsung mencabut papan reklame tersebut. Awas kalian. Takut. Ingat mas, besok kita akan bertemu di pengadilan. Mas Geri menatapku tajam dan langsung pergi. Hari ini aku menang. Besok pun juga akan seperti itu. Aku ditemani Bunda dan pengacara menghadiri sidang. Saya tidak ingin bercerai yang mulia, karena saya masih mencintai istri saya. Saya pun masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Namun jika istri saya tetap ingin bercerai, maka tuntutanku adalah harta gonogini dibagikan secara adil. Tapi saya akan berusaha untuk tidak bercerai yang mulia. Uang kompensasi 300 juta rupiah. Saya menginginkan uang kompensasi 300 juta rupiah jika istri saya tetap mau bercerai yang mulia. Aku menatap Mas Geri dengan senyum mengejek. Setiap waktu anakku sangat berharga, tapi karena menikahinya, waktunya terbuang sia-sia. Uang 300 juta ini kami minta sebagai pengganti waktu yang terbuang. Dan jangan lupa, mahar pun harus dikembalikan. Itu sudah bukan hak Mustika lagi. Ibu mertua ikut berteriak. Hakim menenangkan semua yang hadir. Dari pihak kami hanya diam melihat aksi mereka. Dari hakim meminta kami untuk mediasi dulu selama 2 minggu. Rasanya itu lama. Aku ingin segera bercerai dengannya. Menghargai keputusan hakim, kami menerima saja untuk mediasi walau tahu tidak akan menghasilkan apapun. Setelah persidangan selesai, aku dan Bunda langsung menuju mobil. Sedangkan pengacara memiliki mobil sendiri. Mau apa kamu? Tanya Bunda saat Mas Geri akan masuk ke dalam mobil kami. Aku mau masuk, bukannya kita disuruh mediasi. Jadi wajar dong, aku ikut di mobil kalian. Enggak lah, yang ada Mustika yang ikut di mobilmu, jawab Bunda. Oke, turun Mustika, kita ikut ke mobilku. Aku mau, tapi Lisna dan ibumu jangan ikut di situ, jawabku. Wajah Mas Geri mengkerut. Apalagi maksudmu? Yang akan mediasi itu kan aku dan kamu, bukan aku dan mereka. Jadi mereka tidak perlu ikut, apalagi masuk dalam masalah mediasi, jawabku. Kamu gila? Enggak, itu semua terserah kamu. Kalau kamu tidak mau, maka aku juga tidak akan mau ikut ke sana, jawabku sambil memainkan ponsel. Mas Geri menggelengkan kepala. Kamu memang keterlaluan, Mustika. Kamu yang keterlaluan. Mas Geri tidak menjawab lagi dan langsung pergi. Nah, gitu dong, ucap Bunda tertawa. Aku pun tertawa melihat mobil Mas Geri yang keluar dari halaman pengadilan lebih dulu. Mungkin dia sedang mengatur rencana sekarang, tapi sayangnya aku juga sudah memiliki rencana lainnya. Keadaan restoran sangat ramai, sehingga aku dan Bunda ikut sibuk memberikan pesanan pengunjung sehingga aku tidak mendengar dering ponselku sejak tadi. Banyak panggilan tak terjawab. Segera aku menelpon security rumah yang dari tadi menelpon. Assalamualaikum Pak, ada apa? Tanyaku. Waalaikumsalam Non, ada suami Non di sini. Katanya dia mau mengambil motor. Berikan saja Pak. Mas Geri rupanya masih ingin suka bermain-main. Padahal aku pikir akan tenang saja setelah aksi kerugian restoran mereka. Kenapa? Tanya Bunda. Mas Geri mengambil motorku yang dulu itu Bun, jawabku. Saat keluar dari rumah Mas Geri, memang aku mengambil sebuah motor yang dulunya dibeli pakai uangku. Walau Mas Geri yang memakainya bergantian setelah memakai mobil.
Aku tidak peduli dulu dengan apa yang dilakukan Mas Giri, karena semua sudah kuperhitungkan hingga restoran tutup. Aku dan Bunda mampir sebentar di rumah Mas Giri dan Lisna. Di rumah besar itu ada beberapa bagian lampunya yang tidak menyala. Aku memencet bel. Mas Giri dan Lisna sama-sama keluar dari rumah. Rumah sebesar ini, tapi tidak ada security. Lihat rumahku dong, ucap Bunda. Mau apa kalian kemari? Tanya Mas Giri. Mau menemuimu atas pencurian motor yang kamu lakukan. Heh, itu motor milikku. Justru kalian yang mencurinya karena telah membawanya. Oh ya? Kamu lupa uang siapa yang dipakai untuk membeli motor itu? Apa urusannya sama uang? Yang jelas itu motorku. Baiklah, silakan ambil motor itu. Tapi yang jelas kamu tahu dong, kalau kamu mengambil sesuatu, maka kamu akan kehilangan sesuatu. Apa maksudmu? Oh, kamu belum mendapatkan info. Lambat ya? Aku saja sebagai mantan istrimu sudah mengetahui kabar ini loh. Mau aku beritahu atau menunggu orangmu yang memberitahukan? Mas Giri menatapku lekat. Dia langsung mengambil ponsel dari saku. Coba kamu telepon Anto. Dia tahu kok apa yang aku maksudkan. Mas Giri langsung menelpon. Tidak sampai semenit, wajah Mas Giri langsung berubah. Apa maksudmu? Tanya Mas Giri terdengar panik. Tidak mungkin, ini tidak mungkin toh. Mas Giri kembali menatapku tajam. Apa yang sudah kamu lakukan? Hanya mengambil alih usaha penjualan daging sapimu. Kebetulan karena aku bisa menghubungi 2 peternakan yang menjadi supplier daging sapimu, jadi aku yang mengambil alih sekarang. CV Liana sekarang sudah tutup karena telah berubah menjadi CVMR. Mas Giri meremas rambutnya. Kamu benar-benar brengsek, Mustika. Enggak lah, Mas. Kamu lihat saja. Aku akan mendapatkannya kembali. Kalian pikir sudah menang, hah? Kalian lupa peternakan milikku. Lisna ikut bersuara. Peternakan yang mana, Bu? Kamu nggak tahu kalau ibumu sudah menjualnya untuk membebaskan bapakmu? Menjual semuanya. Dengar, semuanya. Tidak ada yang tersisa, jawab Bunda. Lisna nampak terkejut. Berarti dia tidak tahu jika ibunya telah menjual peternakan itu untuk membayar Ibu Yohana. Gak mungkin. Coba saja kamu hubungi ibumu. Lisna pun ikut menelpon ibunya. Kenapa kalian tidak meminta izinku dulu, hah? Teriak Lisna. Lisna yang tadinya berdiri kini langsung duduk. Ada apa sayang? Mas Giri bertanya pada Lisna. Kandang milikku sudah dijual, Mas. Sekarang kita nggak punya pemasok daging. Otomatis restoran kita harus tutup. Bunda pun tertawa mendengar jawaban Lisna. Pinter. Kamu pinter banget sih. Jadi berhenti mengganggu keluargaku. Atau kalian akan kehilangan semuanya. Bahkan rumah ini. Paham? Bunda memegang pundak Mas Giri. Tidak ada lagi bantahan dari Mas Giri dan Lisna, namun hanya tatapan tajam yang penuh marah pada kami. Baiklah, kami pulang dulu ya. Selamat malam, ucapku berpamitan dan langsung masuk ke dalam mobil lagi. Mas Giri dan Lisna tentu tidak siap dengan kabar malam ini. Dari setiap kejadian, Mbak Liana yang tidak ada. Dari yang kudengar, dia sedang liburan bersama suaminya dan teman-temannya. Sepertinya dia belum mengetahui kabar apapun yang terjadi. Saat sampai di rumah, aku langsung masuk kamar melihat postingan-postingan Mbak Liana yang sering membagikan setiap momen liburan mereka. Betapa mesranya dia dan suaminya. Selama ini suaminya bekerja di luar daerah, sehingga jarang pulang. Karena inilah Mbak Liana tinggal di rumah ibunya. Selagi dia tidak menggangguku, maka aku tidak akan mengganggunya. Karena aku tahu apa yang ada di balik liburan mereka ini. Karena badanku terasa sedikit pegal, aku dan Bunda tidak ke restoran dulu pagi ini. Ponselku berdering. Heh Mustika,
Apa maksudmu memblokir rekening milikku? Rekening? Maksudnya? Mana bisa aku memblokir rekeningmu, Mbak? Kalau bukan kamu siapa lagi, hah? Rekening dari usahaku terblokir. Oh, rekening yang itu toh. Ya harus diblokir, karena itu akan menjadi salah satu bukti pemeriksaan. Toh akan bergantian pemilik. Sudah tentu aku harus mengetahui kemana semua uang usaha selama ini. Jadi memang harus diblokir kalau yang itu. Apa maksudmu, Mustika? Oh, Mbak belum paham ya? Usaha daging sapi kalian sudah menjadi milikku, Mbak. Bukan milik kalian lagi. Panggilan langsung terputus begitu saja. Mungkin dia kaget. Saat sedang sarapan, ponsel Bunda berdering. Wajah Bunda sedikit panik. Terbakar? Bagian mana yang terbakar? Oke. Kalian periksa semua yang ada di bagian itu. Aku tahu siapa pelakunya. Kalian segera hubungi pihak kepolisian. Walaupun panik, Bunda tidak ceroboh. Kubiarkan Bunda menetralkan diri dulu beberapa menit, lalu aku bertanya. Apa yang kebakaran, Bun? Tanyaku. Kadang ibunya Lisna yang sudah terjual. Aku mengangguk pelan. Bunda tahu pelakunya. Siapa lagi kalau bukan mereka? Bunda asal menuduh ih. Ini beneran, bukan asal menuduh. Ini pasti ulah mereka. Percaya deh. Kita selidiki dulu dong, Bun. Oke, ayo. Ajak Bunda yang langsung menarik tanganku. Kami menuju tempat Lisna dan Mas Giri. Terlihat mereka sedang berkumpul. Wah, ada yang mengatur siasat nih, ucap Bunda saat baru datang, meletakkan tas di atas meja. Siasat apa? Ibunya Mas Giri bersuara. Sudahlah, gak usah sok gak tahu ya. Kalian pikir aku gak tahu apa yang kalian rencanakan? Ngomong apa sih? Kita sedang sibuk, jangan mengganggu. Oh, sibuk ya? Sebaiknya kalian sibuk menyiapkan diri deh. Ibunya Mas Giri menarik tangan Bunda untuk keluar dari restoran. Loh, gak bisa gitu dong. Aku kan ingin melihat si pembakar kandang masuk penjara, jawab Bunda. Mereka terdiam sejenak. Kami tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Sebentar lagi kalian juga paham kok, jawab Bunda sambil memotret ibunya Mas Giri. Apa yang kamu lakukan? Tanya ibunya Mas Giri gugup. Aku belum paham apa yang dilakukan oleh Bunda. Tanpa menjawab, beberapa kali Bunda memotret dan tertawa kecil. Rokmu bagus, aku mau memesan yang mirip denganmu ini. Jadi, aku memotretnya. Jawab Bunda santai sambil menyimpan ponselnya. Gak mungkin. Aku tahu bagaimana licikmu. Aku tahu bagaimana otak brengsek kamu itu. Kamu pasti punya tujuan lain. Mas Giri dan Lisna hanya diam di tempat mereka. Kalian berdua kenapa diam saja? Ibunya memanggil Mas Giri. Kami gak ingin ikutan, Bu. Kami tidak ingin merusak masa depan. Mas Giri tidak peduli dan memilih pergi menggunakan mobilnya. Giri! Teriak ibunya. Namun tetap saja tidak dipedulikan oleh si pemilik nama. Bunda memesan 2 gelas minum. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Teriak ibunya Mas Giri. Kenapa? Takut ya? Enggak. Untuk apa aku takut kepadamu? Memangnya kamu siapa? Ya seharusnya memang seperti itu, jawab Bunda santai. Ibunya Mas Giri mengambil tasnya dan bersiap untuk pergi, namun di depan restoran sudah berjejer beberapa orang yang memakai pakaian serba hitam lengkap dengan kacamata hitam. Ada apa ini? Tanya ibunya Mas Giri. Menurutmu? Mending kamu duduk di sini, minum nih. Aku memesannya untukmu kok, biar kamu tidak kehausan nanti. Karena setelah ini kamu akan banyak bicara, jawab Bunda. Aku tidak paham apa yang kamu katakan. Kenapa aku harus banyak bicara? Kamu kemari ingin membuat mentalku jatuh.
ingin membuatku takut, ingin menggertakku. Kamu lupa siapa aku? Heh, orang kampung. Aku tidak akan pernah takut pada ancaman dan gertakanmu. Aku tidak akan pernah ciut pada nyali orang rendah sepertimu. Anakmu saja aku jadikan pembantu, apalagi kamu. Sudahlah, lebih baik kamu pergi dari sini. Lebih baik kamu mengurus hidupmu sendiri. Tidak perlu mengancamku, apalagi merasa berani dan paling hebat di sini. Mantan ibu mertuaku mencoba menekan bunda yang sedang minum. Dengan sikapmu seperti itu, justru kamu terlihat sangat takut. Orang yang tidak takut tidak akan pernah mengatakan kalau dia tidak takut. Orang berani justru akan banyak diam dan bertindak, bukan sepertimu. Omongan besar tapi nol tindakan. Tapi tindakan kali ini patut aku acungkan jempol. Aku akui keberanianmu kali ini. Ibunya Mas Giri memalingkan wajah. Tidak berapa lama datang 2 buah mobil. Salah satunya mobil Mas Giri. Mas Giri dipaksa turun dari mobilnya lalu masuk ke dalam restoran. Mas, ucap Lisna pelan yang langsung mendekati Mas Giri. Sebenarnya apa yang kalian rencanakan, Mustika? Tanya Mas Giri menatapku tajam. Hanya rencana kecil, Ger. Mustika tidak tahu apa rencanaku kali ini dengan pemilik baru kandang milik Lisna yang sudah laku dijual. Bunda menjawab. Bukannya kalian yang membeli kandang itu? Lisna ikut bersuara kali ini. Oh, tentu saja kami. Tapi kami pun sudah menjualnya lagi, jawabku. Wajah mereka benar-benar berubah. Rupanya tikus masuk ke dalam perangkat ya? Aku jadi makin semangat buat membuat perangkap lainnya, tambah Bunda. Ibunya Mas Giri nampak gelisah, terlihat ketika teman Bunda masuk ke dalam restoran. Oh, ini, ucapnya dengan gaya yang terbilang sombong. Ya begitulah. Ya sudah, sebentar lagi mereka akan sampai, ucap teman Bunda lagi. Bunda mengangguk. Lisna dan Mas Giri berdiri sambil menggenggam tangan. Kamu tidak akan pernah bahagia, Mustika. Ibunya Mas Giri kembali bersuara. Iya, jika aku masih terus berada dalam lingkaran kalian. Kalaupun aku pergi menjauh, pasti kalian yang akan datang mengejar. Jadi sebaiknya aku menghabisi dulu akar masalah, baru aku memulai hidup baru, jawabku. Mas Giri dan ibunya terlihat kesal. Mus, tidak seharusnya kamu seperti ini. Harus, Mas, karena aku sudah tidak mau lagi ada urusan apapun denganmu lagi. Mas Giri memalingkan wajahnya dan langsung duduk. Kami semua terdiam, menikmati suasana hingga 2 mobil datang lagi. Ada apa ini? Kenapa ada polisi? Teriak ibunya Mas Giri. Loh, untuk menangkap kamu lah, jawab Bunda santai. Menangkapku atas dasar apa? Di rokmu saja masih ada tersisa bekas bakaran, Say. Di belakang bajumu pun ada beberapa bagian yang terkena arang. Kamu sih tidak rapi kalau mau berbuat jahat, ucap Bunda. Aku habis membakar sampah. Apa maksud kalian ini? Teriak ibunya Mas Giri. Nanti kamu jelaskan saja di kantor polisi, jawab Bunda. Ibunya Mas Giri terus berteriak. Aku gak mau. Mas Giri dan Lisna tidak mencoba menolong ibu. Ger, tolong ibu, Ger. Tolong ibu. Kami tidak mau ikut campur, Bu, jawab Mas Giri. Aku menggelengkan kepala melihat kelakuan Mas Giri yang sudah seperti kelakuan Lisna. Benar kata orang, suami istri itu akan menyatu. Begitupun dengan sifat. Jika seseorang lebih dominan, maka kemungkinan yang lainnya akan mengikuti. Aku masuk ke dalam mobil. Tunggu, atas dasar apa kalian menuduh ibuku? Mas Giri menahan tanganku dan langsung memperlihatkan rekaman video saat ibu menyirami kandang dengan sesuatu yang cair. Mungkin bensin atau minyak tanah. Mas Giri terdiam. Aku tahu kamu ada di sana, Mas. Hanya saja tidak terlihat di kamera ini. Jadi sebaiknya kamu bersiap diri aja, ucapku. Mas Giri tidak menjawab
dan membiarkan kami pergi. Mungkin mereka pikir semuanya aman, tanpa mereka tahu bahwa setiap pemilik usaha itu punya cara masing-masing untuk keamanan. Ibunya Mas Geri lah yang ternyata membakar kandang tersebut. Loh, katanya setia Mbak. Kenapa jadi seperti ini? Tanyaku pada Mbak Liana yang sedang asik memilih baju yang akan dia beli. Mbak Liana melihatku dan tertawa. Kamu ini kenapa Mustika? Sudahlah, kamu akui saja kekalahanmu. Lihatlah, aku hanya bertindak sedikit tapi sudah bisa membuatmu ketar-ketir seperti itu, jawab Mbak Liana. Mbak, gosip yang Mbak sebarkan itu tidak akan membuat aku patah Mbak. Hanya isu perselingkuhanku dan suami Mbak kan? Itu mah masalah kecil Mbak. Tujuan kalian agar hakim memenuhi permintaan Mas Geri soal uang 300 juta itu kan? Aduh Mbak, itu kampungan banget, tahu nggak? Mbak Liana menatapku lekap. Aku tahu Mbak, soal potongan video saat aku dan suamimu cipika-cipiki itu kan saat lebaran. Mbak Liana tidak menjawab lagi. Mbak, bukan aku yang jadi selingkuhan Mbak, tapi dia. Tunjukku pada sepupu Mbak Liana yang saat masalah kain songket itu ada di rumah. Mbak Liana menatapku dan sepupunya tersebut. Jangan asal tuduh kamu Mustika, seru sepupu Mbak Liana. Loh, kok asal tuduh? Saat ini suami Mbak Liana sedang di rumahmu kan? Mbak Liana masih terlihat kaget. Jangan sembarangan kamu Mustika, suamiku adalah orang yang setia. Oh iya. Saking setianya, Mbak tidak tahu kan kalau mereka sudah memiliki anak sejak 3 bulan yang lalu. Yang Mbak tahu, sepupu Mbak ini hamil dan suaminya adalah suami orang. Sehingga mereka tidak bisa bersama kan? Benar suami orang. Dan orangnya itu kamu Mbak. Suaminya ini adalah suamimu, terangku. Wajah Mbak Liana langsung berubah marah. Mana buktinya? Tanya Mbak Liana. Apa sih kamu nah? Kenapa malah percaya padanya? Mbak Liana memandangiku. Sudahlah, aku mau pergi saja, ucap sepupu Mbak Liana sambil memainkan ponsel. Jangan pergi dong Say, aku hanya ingin memperlihatkan sedikit kok, ucapku menahan tangan sepupu Mbak Liana ini. Kenapa? Kamu takut? Tanya Mbak Liana pada sepupunya. Aku gak takut. Kamu ngomong apa sih nak? Mbak Liana kembali melihatku. Mana buktinya? Kasih tahu nggak ya? Kasih lihat nggak ya? Mbak Liana mencengkram tanganku. Jangan main-main denganku Mustika. Kamu mau menghancurkan rumah tanggaku? Teriak Mbak Liana. Hingga beberapa orang menoleh pada kami. Shh, Mbak, jangan berteriak. Lihatlah ini. Bisikku pada Mbak Liana. Suami yang sangat ia banggakan sedang mencium sepupunya saat menggendong anak mereka. Jadi gini Mbak, sebenarnya suami Mbak sudah tidak bekerja di luar kota lagi. Dia datang 2 minggu sekali ini karena selama ini waktunya jauh lebih banyak di rumah sepupu Mbak ini. Dan dia memberikan waktu untuk Mbak hanya 2 minggu sekali. Sungguh miris ya Mbak. Mbak Liana melihat video tersebut. Apa yang kamu lakukan? Teriak Mbak Liana pada sepupunya. Baiklah, karena kamu sudah tahu, jadi aku buka semua ya. Aku dan suamimu sudah memiliki hubungan sejak 6 tahun lalu. Kehidupan pacaran kami begitu-begitu saja, hingga akhirnya aku mengenalkannya padamu dan suruh siapa kamu menyukainya. Setelah dia menikah denganmu, dia menikahiku secara siri. Untung saja denganmu dia bisa bebas saja, memiliki banyak uang. Aku bisa membeli apa saja yang aku inginkan, karena suamimu memberikan semua kemewahan padaku. Aku tidak peduli, dia memberikan waktu untukku walau hanya sebentar. Toh, uang tetap masuk untukku. Jadi, intinya kamu adalah batu loncatan. Mbak Liana seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Gak mungkin, kalian telah menipuku mentah-mentah. Brengsek kamu.
Mbak Liana mencoba menyerang sepupunya, tapi sepupunya malah menghindar dengan cepat. "Oh, jangan harap kamu bisa menyentuhku, nak, karena aku jauh lebih hebat darimu. Coba saja kalau kamu ingin menyesal." Mbak Liana menghenyakan kakinya. "Kenapa kamu melakukan ini?" "Karena kalian telah menghina keluargaku. Lihatlah, sekarang aku mendapatkan semuanya. Aku memiliki apa yang kalian miliki. Bahkan saat kalian kehilangan semuanya, aku tidak kehilangan apa yang aku miliki. Aku kaya, dan kalian miskin." Mbak Liana nampak sangat geram. "Setan kamu. Lihat saja, aku akan mengambil semuanya lagi." Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.